qadari. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Anak-anak sekalian, bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan di muka bumi ini untuk diuji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Mari kita ujikan diri kita masing-masing untuk menjadi yang terbaik, jadi siswa yang terbaik, dari anak yang terbaik, dari semua anak-anak yang ada di lingkungan kita. Untuk menjadi yang terbaik, maka ada beberapa hal langkah yang harus kita lakukan untuk motivasi diri kita. Yang pertama yakni jangan menjadikan keterbatasan menjadi penghalang. Jadi yang pertama, hendaknya keterbatasan yang ada jangan dijadikan penghalang untuk kita melakukan yang terbaik. Kondisi pandemi COVID-19 ini dalam sejarah bila bisa ditanyakan kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, belum pernah terjadi. Maka kalian adalah generasi yang terbaik, generasi yang diuji dengan kondisi pandemi COVID seperti ini. Ini keterbatasan yang Allah berikan kepada kita saat ini, maka jangan jadikan keterbatasan ini menjadi penghalang, tetapi justru mari kita sama-sama jadikan sebagai motivasi untuk lebih kreatif, untuk lebih banyak belajar dari segala hal. Yang semula tahun kemarin kita datang ke sekolah bersama-sama dengan teman-teman, ketemu ustaz-ustazah, tapi saat ini kita masuk tahun pelajaran dalam kondisi pandemi yang harus PDF, belajar dari rumah. Dan Pak ustaz-ustazah pun begitu kreatif dengan segala perangkat pembelajaran dan media pembelajaran diberikan. Ini dalam rangka untuk memberikan yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Anak-anak sudah demikian, maka lakukan banyak hal membaca, karena ini sangat penting bagi kita. Jadi keterbatasan yang ada jangan dijadikan sebagai penghalang bagi kita untuk menjadi yang terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, anak sekalian, kita harus belajar dari setiap kesalahan. Ustaz-ustazah ketika memberikan pelajaran, ustazah ketika memberikan soal, anak-anak yang ada yang 100 semuanya benar, tapi juga ada anak-anak yang ada beberapa soal yang belum dimengerti sehingga jawabannya salah. Bukan soalnya yang salah, tetapi jawabannya yang salah. Maka mari kita jadikan setiap kesalahan itu sebagai tempat pembelajaran. Apa yang kira-kira, maka bisa bertanya lagi, bisa belajar lagi, dan lain sebagainya. Demikian juga dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kita menemui kesalahan, maka jangan putus asa pada kesalahan itu, tapi mari kita jadikan kesalahan itu sebagai tempat untuk belajar. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu diciptakan oleh Allah tempatnya lupa dan salah. Dan ketika lupa, maka kemudian ingat kepada Allah. Ketika salah, maka kemudian segera kembali kepada jalan yang benar. Anak-anak sekalian, itu agar kita tetap menjadi yang terbaik. Jadi kalau belajar dari kesalahan, kemarin kita bersalah seperti ini, maka untuk hari ini kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita pernah bersalah, berarti kita sudah melakukan sesuatu. Hanya orang yang tidak pernah melakukan sesuatu lah yang tidak pernah bersalah. Oleh karena itu, anak sekalian, untuk memotivasi diri kita agar menjadi orang yang terbaik, maka mari kita belajar dari setiap kesalahan. Ini kunci yang kedua. Yang ketiga, mari kita tingkatkan motivasi yang tinggi. Setiap diri kita harus memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi apa saja? Terutama motivasi belajar. Ya, motivasi belajar, motivasi untuk berubah lebih baik, motivasi untuk sukses, motivasi untuk berhasil. Dalam rangka apa?
dalam rangka agar kita menjadi yang terbaik. Ingat anak sekalian, di antara manusia yang terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lain. Anak-anak akan bermanfaat dari keluarganya, maka bantu bapak ibu yang ada di rumah, bantu membersihkan rumah, bantu membereskan rumah, bantu cuci piring misalnya, atau bantu merapikan rumah, menyapu, mengepel. Itu adalah salah satu di antara agar kita menjadi manusia yang bermanfaat. Anak-anak punya keterampilan dan punya kepandaian membaca Al-Quran, maka amalkan, ajari anak-anak sekeliling rumah kita, di musola, di masjid. Motivasi itu ada dua, motivasi yang muncul dari intrinsik, dari diri sendiri, dan motivasi yang muncul dari luar. Nah, kalau motivasi dalam diri sendiri ini belum muncul, maka kita harus mencari motivasi dari luar dengan banyak belajar pada ustadz-ustadzah, banyak lingkungan, banyak teman, pergaulan. Maka carilah teman pergaulan yang sangat baik. Ini sangat penting untuk memotivasi diri kita agar memiliki motivasi yang tinggi. Yang keempat, agar kita menjadi orang yang berprestasi dan menjadi yang terbaik, maka jadilah sosok yang menginspirasi. Menjadi sosok yang menginspirasi, menjadi anak yang menginspirasi. Menginspirasi siapa? Menginspirasi adik-adik kita, menginspirasi keluarga kita, menginspirasi teman-teman kita. Dengan apa? Dengan melakukan yang terbaik. Contoh misalnya dengan berakhlak yang baik, itu menginspirasi. Akhlak yang baik yang pertama ditunjukkan dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan adab berbicara, sehingga setiap orang melihat diri kita, oh itu anaknya si fulan, oh itu si A, itu tutur katanya bagus, tutur katanya lembut, akhlaknya baik, maka dia akan menjadi inspirasi bagi keluarga yang lain. Anak-anak menjadi inspirasi dari teman-temannya, ditunjukkan dengan prestasi yang baik, dengan rajin belajar, membaca Al-Quran, dengan sholat yang tepat waktu. Ingat anak-anak, ada 3 amal yang bisa meningkatkan kecerdasan kita. Yang pertama yakni dengan sholat. Mengapa Pak sholat bisa mencerdaskan IQ atau kecerdasan kita? Karena gerakan-gerakan sholat itu ada posisi sujud. Disitulah aliran darah semuanya ke tempat otak kita. Aliran darah, udara ke tempat otak kita, dan itu bisa menyebabkan kecerdasan otak kita. Yang kedua yaitu dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang benar, apalagi ada para ahli neuroscience mengatakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran sehabis maghrib dan sehabis subuh, itu luar biasa untuk meningkatkan kecerdasan otak kita. Dan yang ketiga yang bisa meningkatkan kecerdasan otak kita adalah dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa maka asupan-asupan gizi yang semuanya terserap, maka pada akhirnya kemudian rongga-rongga gizi, rongga-rongga nutrisi dan udara itu akan menuju ke otak kita yang paling utama. Anak-anak sekalian, itu diantara 3 amal yang bisa meningkatkan kecerdasan otak kita. Dalam rangka itu maka kita jadikan sosok diri kita ini menjadi inspirasi bagi keluarga kita, menjadi inspirasi bagi anak-anak yang lain, bagi teman-teman di lingkungannya, menjadi inspirasi dari adik-adiknya yang punya adik, maka akan melihat sosok kakaknya adalah kakak yang bisa dijadikan contoh, kakak yang bisa dijadikan teladan, teman yang dijadikan contoh, teman yang bisa dijadikan teladan, dan menjadi inspirasi bagi kita. Ingat seperti yang kami sampaikan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Anak-anak sekalian, itu barangkali yang bisa Pak Hakim sampaikan pada pagi ini terkait dengan motivasi diri kita, bahwa ada 4 kiat meraih prestasi menjadi manusia yang terbaik.
Yang pertama adalah jangan menjadikan keterbatasan menjadi penghalang. Yang kedua, belajar dari setiap kesalahan. Yang ketiga adalah memiliki motivasi yang tinggi. Dan keempat adalah jadilah sosok yang menginspirasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu yang anak-anak dapatkan selama proses belajar mengajar di SMA Al-Irsyad menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan pada akhirnya mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang menginspirasi dan menjadi manusia yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.